dan Abdullah Salam bin Sukirno dimohon untuk para pihak segera masuk ke ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Para pihak dimohon untuk berdiri. Para pihak dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pada hari ini, hari Senin tanggal 7 Juli tahun 2025, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram tahun 1447 Hijriah, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini sidang gugat cerai Ibu Linda Hussein dan Bapak Abdullah Salam yang datang semua penggugat dan tergugat bersama kuasa hukumnya. Silakan kuasa hukum penggugat bisa ke depan menyerahkan kartu tanda advokat, berita acara sumpah dan juga surat kuasa khususnya. Kuasa hukum tergugat berkenan untuk mempraktek, silakan. Ada keberatan? Selanjutnya kuasa hukum tergugat Abdullah Salam juga bisa ke depan menyerahkan kartu tanda advokat, berita acara sumpah dan juga surat kuasa khusus. Kuasa hukum penggugat silakan bersama proses. Karena inti perkara gugat cerai ya, saya ke penggugat dulu ya teman ya. Saudara Linda Husayana, bagaimana tetap mau melanjutkan persidangan hari ini, tetap mau gugatannya dilanjutkan atau dicabut saja damai? Saya ingin tetap bercerai yang mulia. Bagaimana Bapak Abdul Salam tanggapannya atas gugatan Ibu Linda? Tidak mau damai saja Pak. Ibu Linda, kalau boleh tahu ini gugat dan tergugat masalahnya apa? Maksudnya kesalahan apa yang diperbuat oleh tergugat yang tidak bisa Ibu Linda maafkan sehingga Ibu Linda mengajukan gugatan ini? Saya sudah tidak bisa menahan sikap emosional dia lagi yang mulia. Dia sering mengkata saya dan menampar diri saya dan juga kesulitan ekonomi. Apa benar begitu Pak Abdullah? Tidak ya mulia, sebenarnya tidak seperti itu.
gugat ini hanya butuh komunikasi ya, maksudnya ada apa ya, ada hal-hal yang kalian berdua ini belum bisa komunikasikan, apa tidak sebaiknya dikomunikasikan dengan secara baik-baik, kepala dingin, dengan tenang, juga disertai emosi. Bagaimana Ibu penggugat? Ya, ini tetap lanjut saya. Bapak tanggapannya masih sama? Oh ya sudah, kalau begitu sesuai sebelum kita lanjutkan ke proses selanjutnya ya, sesuai dengan peraturan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Prosedur mediasi itu harus dilakukan sebelum melanjutkan persidangan. Nah, mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui non litigasi ya, di luar persidangan, nanti dibantu oleh mediator. Nah, para pihak wajib menghadiri mediasi tersebut. Kalau misalnya penggugat tidak menghadiri mediasi, itu nanti dianggap tidak beretikat baik dan nantinya gugatan yang diajukan tidak dapat diterima oleh DNO. Kemudian untuk penggugat apabila tidak hadir, berarti mediasinya belum dilakukan, artinya tidak berhasil dilakukan gitu loh. Tidak, tetap berarti tidak beretikat baik, namun tidak berpengaruh dengan gugatannya tetap lanjut gitu ya. Kami berharap nanti setelah mediasi penggugat dan tergugat ini dapat menemukan titik terang, titik damai, dan kami sangat berharap untuk Ibu Linda dapat mencabut gugatannya dan kembali rukun, dan juga Bapak Abdullah juga mendapati hal yang sama gitu. Tidak sampai terjadi perceraian. Jadi ini sepakat ya Ibu Linda ya. Sepakat Pak Abdullah. Silakan ke depan untuk menandatangani pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi oleh hakim. Silakan Ibu Linda. Perkaranya bisa dimediasi dulu, dibantu oleh hakim kami yang bernama Bapak Uli Lasmia. Nanti dapat ditemui di kantor mediasi yang ada di sebelah kantor PTSP. Sudah tahu ya? Sudah tahu ya, nanti dapat juga dibantu oleh kuasa hukum yang diarahkan ke sana. Oke, kalau begitu sidang kami tunda untuk agenda mediasi pada tanggal 14 Juli tahun 2025. Baik, sidang hari ini selesai, sidang saya tutup. Sidang kata persidangan selesai. Majelis hakim akan meninggalkan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 123/P/2025 dari PA Kajen atas nama Linda Nusayana binti dan Abdullah Salam bin Sudirman dimohon untuk para pihak segera masuk ke ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Dimohon untuk para pihak untuk berdiri.
tanggal 14 Juli tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 18 Muharram tahun 1447 Hijriah, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sidang hari ini sidang lanjutan, sidang kedua dari gugatannya Ibu Linda Musayana kepada Bapak Abdullah Salam. Penggugat dan tergugat dari semua hari ini sehat. Penggugat Sehat yang tergugat sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, agenda sidang hari ini yaitu laporan hasil mediasi. Bagaimana? tidak berhasil. Mediasi tidak berhasil. Bagaimana ini penggugat dan tergugat tidak menemukan kesepakatan kemarin? Tidak yang Kita yang mulia. Apa sih penggugat kesalahan yang tidak bisa dimaafkan atau tidak bisa ditoleransi dari tergugat sehingga ibu ini apa maksudnya mediasi kemarin tidak bisa sepakat gitu? Saya sudah tidak bisa menahan sikap dia yang selalu emosional terus yang mulia. Kalau ujung-ujungnya berbicara pasti terjadi percekcokan. Benar begitu Pak? Kurang lebih begitu yang mulia. Tapi ya gimana ya? Dan tentu keluarga kan masih ada yang namanya pasokan restrain pasti ada. Cuma tidak sedikit susah menurut saya. Tapi entah kenapa tidak bisa besarkan terus oleh Linda. Berarti kemarin mediasi memang tidak menemukan titik tengah ya? Tidak yang mulia. Baik, itu sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan. Sudah siap gugatannya kuasa penggugat? Ada berperan atau tidak? Tidak yang mulia, silakan ibu bertanya. Baik, ada itu maksudnya kuasa tergugat sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Sudah bisa dipahami ya? Sudah. Baik, sidang tutup untuk umum. Kuasa penggugat gugatannya mau dibacakan atau siapa sudah dibacakan saja? Dibacakan yang mulia. Kuasa tergugat keberatan atau tidak apabila gugatannya dibacakan? Tidak keberatan yang mulia. Baik, silakan kuasa penggugat dibacakan. Izin kepada majelis hakim mengajukan agamanya izin untuk dan atas nama penggugat kuasa hukum penggugat hari ini mengajukan gugatan cerai yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juni 2010 yang telah dicatat oleh pegawai perusahaan nikah kantor urusan agama Kecamatan Keduri Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Desa JP Kembang RT 1 RW 1 Karangdede Pekalongan selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Bahwa penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Satria Nugraha yang lahir di Pekalongan pada tanggal 22 Oktober 2016 sekarang dalam asuhan tergugat. Yang keempat, bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi, di mana tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, penggugat harus bekerja sendiri dengan berdagang di pasar. Selain alasan ekonomi, tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang wajah, kepala, dan badan penggugat. Poin kelima dan kebetulan dibacakan. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Sang Ketua Pengadilan Agama Aceh, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amalnya sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menjalankan satu baik surat tergugat Abdullah Salam bin Sutirma terhadap penggugat Linda Musayana bin Dulu. Yang ketiga, menetapkan hak asuh anak bernama Satria Nugraha yang lahir di Pekalongan tanggal 22 Oktober tahun 2016 dalam pemeliharaan penggugat. Yang keempat, membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Apabila pengadilan akan mengkaji majelis hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
Berkat saya kuasa hukum penggugat Rifat berdiri tertanda tangan. Baik. Sudah bisa dipahami kuasa tergugat atas gugatan gugat? Sudah yang mulia. Baik, ada jawaban? Sudah siapkah jawabannya? Ada jawaban tapi kami belum siap atas jawabannya yang mulia. Baik, kalau begitu sidang ditunda untuk itu ya. Disiapkan ya jawabannya ya. Sidang terbuka untuk umum. Sidang kami tunda 1 minggu, tanggal 21 Juli tahun 2025 untuk agenda pembahasan jawaban dari tergugat. Karena untuk saat ini tergugat belum siap atas jawabannya, diberi kesempatan untuk menyiapkan dulu. Sidang ditunda pada 21 Juli tahun 2025 jam 9, penggugat dan tergugat dimohon hadir tanpa ada panggilan kembali karena panggilan di sini sudah termasuk panggilan yang sah dan patut. Sidang hari ini selesai, sidang saya tutup. Biar dulu bisa. Ini sudah terlihat nanti tanggal 21 Juli dan terbahas. Biar dulu bisa. Dikarenakan persidangan sudah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Para pihak dimohon untuk berdiri. Pihak diperkenankan untuk meninggalkan ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan mengambil perkara 123 dari BPTTP dari 2025 dari BAKZ atas nama Lidan saya dan diduduk dan Abdullah Salam bin Sudirman. Dimohon untuk para pihak segera masuk ke ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Para pihak dimohon untuk berdiri. Para pihak dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pada hari ini Senin tanggal 21 Juli tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1447 Hijriah. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini, agenda sidang hari ini pembacaan jawaban dari tergugat ya, dan tertutup untuk umum. Kuasa tergugat sudah disiapkan jawaban gugatannya? Sudah yang mulia. Baik, bisa dibawa ke sini dulu setupnya. Kuasa tergugat bisa dulu. Untuk jawabannya, bagaimana ini kuasa tergugat mau dibacakan atau dianggap sudah dibacakan saja? Dibacakan yang mulia. Baik, untuk kuasa penggugat apa keberatan jika kuasa tergugat membacakan jawabannya? Baik, silakan kuasa tergugat dulu. Izin membacakan jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat.
Untuk dan atas nama tergugat, kuasa hukum tergugat dengan ini mengajukan jawaban terhadap gugatan cerai yang diajukan tergugat, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak secara tegas seluruh alasan dan dalil-dalil gugatan dari tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat. Kemudian yang kedua, bahwa benar gugatan tergugat nomor 1, 2, dan 3 tergugat tidak keberatan. Kemudian yang ketiga, bahwa tidak benar gugatan tergugat nomor 4, alasan penyebab pertengkaran itu tidak benar. Memang ada pertengkaran yang disebabkan tergugat susah diatur, melawan apabila dinasihati karena tergugat berselingkuh dengan pria idaman lain sampai 3 kali diperingati, akan tetapi tergugat tetap tidak mau berubah. Akibatnya penggugat waras dalam penggunaan uang dari tergugat. Jadi tidak benar alasan bertengkar karena soal ekonomi apalagi ada kekerasan fisik. Kemudian yang keempat, bahwa tidak benar gugatan penggugat nomor 5 dan 6, alasan penyebab perginya penggugat dari rumah kontrakan di Jakarta pada bulan Agustus 2020. Yang benar adalah bahwa penggugat karena ketahuan berselingkuh oleh tergugat, akhirnya penggugat pergi tanpa pamit meninggalkan tergugat dan anaknya sampai dengan sekarang. Kemudian yang kelima, bahwa tidak benar gugatan penggugat nomor 7, alasan penggugat untuk memelihara anak yang bernama Satria Nugraha. Yang benar adalah bahwa penggugat setelah ketahuan berselingkuh dengan pria lain yang bernama Ahmad orang Indramayu meninggalkan tergugat dan anaknya yang masih berumur 9 tahun. Bahwa tergugat terbuka tidak mempersulit apabila penggugat ingin bertemu dengan anaknya. Sebaliknya anak marah-marah apabila ditanya soal ibunya. Kemudian yang keenam, bahwa sebenarnya tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Aceh atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amatnya sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan dari penggugat. Kemudian yang kedua, menolak atau menyatakan tidak dapat diterima terhadap beberapa dalil dan posisi penggugat. Kemudian yang ketiga, menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya. Dan yang keempat, membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat. Jika Ketua Pengadilan Agama Kajian berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Oleh saya, dengan Nurliza, selaku kuasa hukum dari tergugat, tertanda tangan. Baik, untuk kuasa penggugat dari jawaban tergugat tadi, apakah mengajukan replik atau tidak? Tidak mengajukan replik. Iya, tidak. Yakin? Baik, kalau begitu, karena tidak ada replik, otomatis kita tidak disebut juga dan kita langsung ke pembuktian ya. Sedang terbuka hukum. Untuk agenda pembuktian kami tunda untuk memberikan kesempatan bagi penggugat dan juga tergugat. Sedang pembuktian pertama itu pembuktian dari penggugat untuk bisa menyiapkan alat buktinya untuk menguatkan gugatannya. Sidang kami tunda pada tanggal 28 Juli tahun 2025 jam 9 untuk penggugat dan juga tergugat dimohon hadir kembali tanpa adanya panggilan lagi karena panggilan di sini sudah termasuk panggilan yang sah dan patut. Sidang kami tunda. Sidang hari ini selesai, sidang saya tutup. Untuk pihak penggugat bisa ini seperti para pihak diperkenankan untuk meninggalkan ruang sidang.
Para pihak dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pada hari ini Senin 28 Juli tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 2 Safar tahun 1447 Hijriah. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ini sidang lanjutan untuk agenda pembuktian ya, perkara gugat cerai Ibu Linda Muzayana bin Sudung dan juga Bapak Abdul Salam bin Sukirno. Para penggugat hadir semua sehat? Sehat. Ya. Dan juga sehat terpulang. Silakan bagi anggota satu untuk memberikan nasihatnya. Untuk Ibu Linda, yakin mau tetap lanjut? Gak mau dicabut gugatannya? Tidak. Kan setiap cetak itu kan merupakan bumbu manis dari sebuah hubungan. Yakin, beneran? Yakin. Kan nanti siapa tahu pasangan dapat lagi setelah ini, belum tentu sayangnya kayak bapak. Gimana? Tetap lanjut? Tetap lanjut. Bapak Abdullah sendiri gimana? Lanjut ya Mulia. Sidang tertutup untuk umum. Hari ini agenda pembuktian untuk penggugat ya sudah disiapkan alat buktinya. Iya. Ada alat bukti apa saja? Saya membawakan alat bukti surat-surat dan saksi. Oke, surat-suratnya bisa dibawa. Ini ada apa saja alat buktinya? Ada yang pertama dari P1 yang berisikan PP, yang kedua P2 berisi kakak, yang ketiga P3 berisi hubungan. Kuasa tergugat mohon dibantu ke depan untuk prospek. Nah, ini KTP-nya tergugat, alatnya di sini ya. Nah, kemudian kakak, ini kakak tugas dari tergugat, benar? Ini buku nikahnya. Kemudian darah sebenarnya. Tidak ada keberatan. Baik. Saksinya sudah siap, Pak Ustaz? Sudah ya, Mulia. Mohon dipanggil masuk saja. Kita beri masuk saksi dari yang tidak bisa ya. Kita masuk ke ruang sidang. Untuk petugas pengadilan dimohon untuk masuk ke ruang sidang. Baik, ibu saksi, ibu-ibu saksi, sebelum memberikan keterangan, sumpah dulu ya. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup. Saksi yang pertama ini surat saksinya Ibu Niswa ya. Silakan Ibu Niswa bisa duduk, yang lain bisa tunggu terlebih dahulu. Baik, dengan saksi pertama Ibu Niswatul Nafi'ah dan Bini Sudah ya Bu? Iya, betul. Sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu tadi sudah disumpah. Kalau saya tanya, dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang Ibu lihat, Ibu dengar, dan juga Ibu paham apa itu maksudnya Ibu. Siap yang mulia. Sebelumnya Ibu ini
siapanya penggugat Bu? Saya tetangganya Ibu Linda, yang mulia. Tetangga gimana Bu? Tetangga waktu Ibu Linda masih berada di Jakarta, yang mulia. Lah, penggugat ini sekarang di mana emangnya Bu? Penggugat aslinya kan orang Pekalongan, yang mulia. Dia merantau ke Jakarta, dan sekarang kembali lagi ke Pekalongan, yang mulia. Oh, berarti Ibu langsung didatangkan ini dari Jakarta ya? Iya, yang mulia, betul. Ibu di Jakarta kenal Ibu Linda dan juga Bapak Salam ini sudah berapa tahun Bu? Dari tahun berapa? Saya kenal Ibu Linda dengan Bapak Salam itu semenjak mereka pindah ke Jakarta, mulai dari tahun 2012, yang mulia. Ibu Linda, berarti itu siapa yang meninggalkan rumah siapa Bu? Yang meninggalkan rumah itu Ibu Linda, yang mulia. Tahun berapa Bu? Tahun 2020, yang mulia. Tahun dari 2013 ke 2020 ya? Iya. Lama ya Bu? Iya, iya. Berarti Ibu tahu keadaan rumah tangga mereka gimana Bu? Tahu, yang mulia. Gimana Bu? Yang Ibu ketahui? Yang saya ketahui itu mulai tahun 2017 Bapak Salam dan Ibu Linda itu sering mengalami cekcok, sering berselisih, bertengkar. Nah, kemudian tahun 2020 itu Ibu Linda pergi meninggalkan rumah yang ada di Jakarta, yang mulia. Ibu tahu masalahnya apa nggak sampai Ibu Linda ini pergi? Kalau saya sempat mendengar itu percekcokannya itu antara karena masalah ekonomi, yang mulia. Ekonominya kenapa Bu? Ekonominya itu Ibu Linda merasa kurang, seperti itu yang saya dengar. Kemudian saya juga pernah melihat Bapak Salam itu menampar Ibu Linda. Waktu itu saya lewat di depan rumahnya dan tidak sengaja pintunya itu terbuka, yang mulia. Ibu yakin itu menampar? Yakin. Siapa tahu Bapak Salam lagi ini ngurusin pintunya Ibu Linda karena sayang banget dan dilus-lus ditutup pintunya. Tidak, yang mulia. Kalau menampar itu kan dengan kasar itu. Tapi Ibu lihat, Ibu Iya, lihat, iya, lihat. Sering Ibu lihat Bapak Salam berlaku seperti itu? Kalau menamparnya itu saya melihat sekali, tapi kalau mendengar mereka berselisih itu udah 5 kali, yang mulia. Dan 5 kali. Iya. Berarti cukup sering ya Ibu ya? Iya, yang mulia. Ibu ada usaha untuk menasehati mereka berdua enggak? Ke Ibu Lindanya misalnya, itu kan perempuan ya? Iya. Biasanya suka rupi-rupi. Pernah menasehati enggak sabar Ibu Linda atau gimana? Saya sempat menasehati Ibu Linda, tapi Ibu Linda kan awal-awal ya memang bersabar, tapi gimana lagi, yang mulia, suaminya itu emang seperti itu, tingkah lakunya sering kasar, kemudian juga ekonominya kurang. Nah, Ibu Linda kan kalau bertahan lama-lama kan ya tidak bisa seperti itu, ya sudah, saya tidak berani menasehati lagi seperti itu. Untuk anak dan anak penggugat dan tergugat ini ada berapa sih Bu? Anak penggugat itu 1, yang mulia. Siapa namanya? Namanya Satria Nugraha, yang mulia. Umurnya berapa tahun Bu? 9 tahun. 9 tahun. Nah itu gimana sikap penggugat dan tergugat terhadap anaknya itu gimana Bu? Kalau setahu saya itu anak lebih dekat dengan ayahnya, yang mulia. Kalau hubungan dengan ibunya gimana Bu? Baik atau? Ya setahu saya ya baik-baik saja, tapi lebih dekat dengan ayahnya seperti itu. Itu menurut Ibu nih Ibu, Ibu kan tahu ya rumah tangga penggugat dan tergugat udah kayak gitu. Sebagai perempuan gimana Bu? Ini Ibu yang nggak sebagai perempuan, sebagai apa ya, orang yang saksi ya, netral ya. Iya, iya, iya. Itu gimana sih Bu? Harusnya layak nggak ini gugatan ini dikabulkan? Ya layak-layak sekali, yang mulia. Soalnya Ibu Linda itu udah bertahan selama 3 tahun dalam pertengkaran tersebut. Ya sebagai perempuan ya tidak bisa dalam situasi seperti itu terus. Tapi Ibu yakin itu memang kayak gitu Bu? Yakin, yang mulia. Baik Ibu, terima kasih atas kesaksiannya, bisa keluar dan yang lain salah satu bisa termasuk. Terima kasih, yang mulia. Dengan Ibu Nadia ya. Iya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Silakan Ibu.
tetangga yang mana? Dari mana? Kepada tidak yang Ibu tahu nggak kalau mereka itu pernah menikah? pernah pada tahun 2010. Dan itu hubungannya gimana? Ya awalnya itu harmonis, tapi setahu saya Bu Linda itu setelah merantau pulang ke rumah pada tahun 2020 pulang sendirian. Terus Bu Linda cerita pada saya kalau rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, sering berantem sama suaminya. Kalau berantemnya tahu nggak kenapa itu? Bu Linda itu bercerita rumah tangganya itu sudah tidak baik-baik saja karena Pak Abdulnya itu sering KDRT, terus katanya nafkahnya itu tidak cukup. KDRT di mana, Bu? Katanya pernah ditampar. Ditampar. Berapa kali katanya? Kurang paham. Kalau ekonominya gimana, Bu? Katanya Kurangnya itu kurang cukup atau kurang banyak? Kurang cukup. Memang Bapak Abdullah ini kerjanya apa? kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Kalau penghasilannya Ibu tidak sih tahu. Enggak. Nah, dari pernikahan tersebut mereka itu punya anak, Bu? Punya satu. Punya satu. Siapa namanya? Satria. Satria Negara. Bukan Ahmad, bukan? Bukan. Bukan. Sekarang anaknya di mana, Bu? Sekarang anaknya di Papua. Alhamdulillah. Tapi Ibu pernah lihat anaknya enggak? Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah sama sekali. Untuk Ibu sendiri pernah menasehati nggak? Menasehati Bu Linda untuk sabar gitu. Siapa tahu Bu Linda kan pulang ekonominya kurang, itu Bapak Abdullah lagi berusaha gitu. Siapa tahu pulang-pulang Bapak Pajero itu gimana, Bu? Dia sudah pernah menasehati untuk sabar, tapi kata Bu Linda sudah nggak sampai. Menasehatinya itu Bapak Abdullahnya itu tidak dengar nggak? Tidak. Tapi Ibu sendiri tahu nggak kalau Bu Linda itu sekarang itu masih kontek-kontekan sama suaminya? Kurang tahu itu. Untuk kuasa hukum penggugat ada yang mau ditanyakan? Cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat? Cukup yang mulia. Ibu, saya ada tambahan pertanyaan Ibu. Berarti tadi kan Ibu itu hanya dengar dari ceritanya Ibu Linda ya? Iya. Nggak pernah lihat Ibu? Nggak pernah lihat ribut-ribut? Tahunya Ibu Linda tahu pulang ini gitu ya? Iya. Cukup Ibu, bisa kembali dipanggil yang lain. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Eva ya? Iya. Lihat Bu. Alhamdulillah. Baik, untuk Ibu Eva mengenal Ibu Linda sama Bapak Abdullah nggak? Kenalnya dari mana? Karena penggugat itu kan Kenalnya dari mana, Bu? tetangga saya. Tetangga. Iya. Tetangga berapa jauh? Dekat. Dekat. Berapa rumah itu? Sekitar 2-3 rumah. Itu tetangga yang di mana? Pekalongan. Di Pekalongan. Ini kan keluarga Ibu Linda dengan Bapak Abdullah kan cekcok ya, Bu ya. Nah itu menurut Ibu itu cekcoknya itu karena apa? Karena kurangnya ekonomi. Ekonomi. Gajinya kurang gitu ya. Iya. Terus apa lagi, Bu? Kita juga yang melakukan ATM pada juga. Terus hubungan keluarga mereka itu udah punya anak belum? Sudah Berapa? satu. Satu. Sekarang anaknya di mana? Sekarang anaknya bersama ayahnya. Sama ayahnya. Ibu nggak pernah lihat anaknya. Kuasa hukum penggugat gimana? Cukup. Kuasa hukum tergugat cukup majelis. Ibu pernah lihat KDRT-nya berarti Bu? Pernah Berapa kali Bu? 2 kali 2 kali. Ibu tetangga di sini apa di Jakarta ini? di Jakarta juga dan di Palembang juga.
Terus, oh berarti ibu punya rumah di sana sendiri ya? Iya. Ya sudah. Gak ada pertanyaan lagi ya. Cukup ibu, terima kasih saya bisa keluar. Kuasa hukum penggugat ada alat bukti lain yang sudah dibahas. Saksi cukup, alat bukti tersebut cukup. Berarti bisa dilanjutkan untuk pembuktiannya tergugat ya. Iya. Baik, untuk pembuktian tergugat kami tunda karena pembuktian kedua belah pihak tidak bisa di dalam satu waktu ya. Kuasa hukum tergugat minggu depan saya tunda untuk agenda pembuktian jawaban dari tergugat. Mohon disiapkan alat buktinya dari pihak tergugat. Sidang ditunda pada tanggal 4 Agustus 2025 ya. Sidang terbuka untuk umum. Untuk sidang selanjutnya dimohon para pihak penggugat dan tergugat mohon hadir kembali tanpa adanya panggilan karena panggilan di sini sudah termasuk panggilan yang sah dan patut. Sidang ditunda pada tanggal 4 Agustus tahun 2025 hari Senin jam 9. Sidang ditunda. Sidang hari ini selesai, sidang saya tutup. Untuk pihak penggugat selanjutnya. Sebagai pemohon nanti tanggal 4 Agustus bisa kembali ke sini. Pihak penggugat selanjutnya. Ini untuk tanggal 4 Agustus. Persidangan sudah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Untuk para pihak dimohon untuk bersidang. Untuk para pihak diperkenalkan meninggalkan ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 123 dari PPDT yang 2025 dari PA tadi. Atas nama Rinda Rusayana binti dan Aku Kuasa bin Sukirman, dimohon untuk para pihak segera masuk ke ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Para pihak dimohon untuk bersidang. Untuk para pihak dimohon untuk bersidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pada hari Senin tanggal 4 Agustus tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 10 Safar tahun 1447 Hijriah. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini agendanya pembuktian oleh pihak tergugat ya, dengan gugatan cerai atas nama Ibu Linda dan juga Bapak Abdullah Salam. Gugat dan tergugat sehat hari ini? Saya ada. Baik, silakan nanti anggota juga untuk memberikan hasil. Baik, saudara penggugat, apakah mau tetap lanjut atau tidak saja? Tetap lanjut yang mulia. Apa nggak senang lagi nama suaminya?
sudah tidak bisa dipaksakan. dalam rumah tangga itu pasti ada masalah. Masalah itu harus diselesaikan secara bersama. Ya, apakah kita berlanjut? Tetap lanjut. Gimana tanggapan tergugat? Lanjut ya, Bu ya. Yakin tidak mau Siap dari kalau megangnya coba dibujuk dulu. siap, tetap ada aturan yang pertama, tetap lanjut. Baik, kalau begitu kita langsung saja ya. Bukti yang oleh tergugat sudah siap. Alat buktinya apa, Sat? Sudah yang mulia. Baik, bisa dibawa ke sini. Sudah ada bukti surat atau dokumennya. Ini ada alat buktinya apa saja, Sat? Tadi ada satu berupa KTP, kemudian jadi berupa kakak dan juga diduga berupa ibunya. Kuasa penggugat bisa dibantu proses depan. Nah, ini kita punya klausul amanah sahabat ya. Maka dan menentukan nah. Coba dicek apa yang ada. Baik. Saksi siap, Rosa? Siap yang mulia. Ada berapa saksi di bawah? Ada 3. Silakan bisa dibantu mereka. Dipanggil masuk Surat saksinya dibawa ke depan. Rosa. dipanggil masuk saksi-saksi dari Bapak Abdullah Salam. Sudah masuk ke ruang. Dipanggil masuk petugas pengadilan keluar ruang sidang. Sumpah dulu ya, ibu saksi. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai demi Allah. Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Kami berikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Dari yang sebenarnya. Cukup. Saksi yang pertama atas nama Ibu Anissa. Betul. Silakan yang lain bisa dibuat dulu. Bu Anissa sehat, Bu? Ibu Anissa tadi sudah disumpah mohon memberikan keterangan yang sebelumnya yang pernah Ibu lihat di dengar ya. Ibu Anissa, siapanya tergugat, Bu? Saya sepupunya tergugat. Sepupunya, rumahnya dekat berarti ya? Iya. Itu rumahnya Ibu itu di mana, Bu? Di dekat rumah tergugat ini Jakarta. Bukan yang di Jakarta, Ibu sepupunya tapi tinggal di Jakarta. Iya. Ibu tahu nggak pernikahan Bapak Abdullah dengan Linda? Iya tahu. Hadir. Terus seberapa jauh jarak rumah Ibu dengan jarak rumahnya Boga dan Gugat? Kurang lebih 5 rumah. 5 rumah. Berarti Ibu tahu ya, Ibu suruh tahu tentang kondisi keluarga mereka. Menurut Ibu, gimana sih rumah tangga mereka gimana sih, Bu? Rumah tangga besar itu ya awalnya baik-baik saja. Tapi setelah tahun 2017 mereka mulai kok sampai akhirnya pas tahun 2020 juga meninggalkan Bukannya yang berarti berarti ya. Hubungan anak dengan orang tua gimana, Bu? kalau anaknya itu lebih dekat sama ayahnya. Tapi sama ibunya baiknya atau gimana? Kalau ke ibunya karena dari kecil itu ibunya jarang memperhatikan, bahkan kayak cuek sama anaknya, jadi anaknya kayak nggak
nggak bisa nyaman sama ibunya, lebih nyaman sama ayahnya. Nah untuk penyebab Ibu Linda pulang gimana Bu? Kenapa itu kok bisa pulang? Masalahnya apa? Masalahnya itu Bu Linda itu selingkuh, terus boros, terus kan tektok sama suaminya, akhirnya Bu Linda pulang sama. Ibu mengatakan selingkuh, berarti Ibu pernah lihat Ibu Linda selingkuh? Iya, pernah. Selingkuhnya gimana Bu? Waktu itu saya pernah ketemu pas di kafe, itu Bu Linda sedang bersama dengan laki-laki lain, yaitu bukan suaminya. Terus yang saya lihat itu mereka berdiri di sana, terus terlihat mesra gitu. Itu selingkuh Bu? Ibu tahu nggak mereka ngapain sebenarnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti Ibu pernah melihat sendiri itu ya? Saya sih Ya sudah, ada tambahan? Tambahan? Kuasa tergugat? Ada tambahan? Kuasa tergugat? Baik Ibu, terima kasih. Bu. Yang lain disuruh masuk ya Bu. Dengan Ibu Ikrimah ya, silakan duduk Bu. Ya dari ini Bu. Silakan mungkin bukan. Baik, soal terima hubungan dengan keluarga itu seperti apa? Bibi, itu rumahnya gimana dengan keluarga? Jaraknya satu rumah dari kita. Oh, berarti sering main ke rumahnya. Bu Ikrimah mengetahui secara langsung hubungan rumah tangga keluarga dengan keluarga. Iya. Tahu nggak masalahnya itu apa? Masalahnya setahu saya ya penggugat merasa kurang Merasa kurang apa? kurang dihargai oleh penggugat. Aduh, terus Bu Linda itu gimana? Bu Lindanya gimana? Kan keluarga itu tidak menafkahi, kurang menafkahi juga. Terus Bu Lindanya gimana? Jadinya kurang lemah. Terus anaknya itu ikut siapa? Anaknya itu penggugat. Oh, berarti lebih dekat dengan terdekat ya anaknya. Ya. Kalau dengan terdekat anaknya gimana? Cukup dekat dengan penggugat karena dari kecil bersama dirawat oleh penggugat. Kalau dengan terdekat hubungannya gimana anaknya? Kalau dari penggugat kurang dekat karena penggugat kurang telaten dalam merawat anak. Apa Ibu itu pernah melihat terdekat itu memukul anaknya? Tidak pernah. Nah, kalau terdekat pernah nggak melihatnya? Kalau Ibu pernah melihat nggak kalau terdekat itu memukul anaknya? Tidak pernah. Nah, Tidak pernah. tapi hubungan baiknya dengan siapa? Dengan penggugat. Apakah ada masalah lain selain itu? Ekonomi? Saya pernah melihat penggugat ini salah satu tahun sama laki-laki. Kalau ada bukti rekaman atau foto? Tidak ada. Ibu Ikrimah. Tadi Ibu mengatakan itu penggugat dengan laki-laki lain di mall. Itu laki-laki lainnya siapa Bu? Kenal nggak Bu? Saya tidak mengenal. Nah itu kan laki-laki lain bisa teman, bisa apa Bu? Mereka sedang apa Bu? Yang saya lihat mereka sedang makan berdua, tidak sangat dekat. Udah itu aja. Ya. Kalau anak penggugat sekarang gimana Bu? Anak tergugat dan penggugat sekarang gimana Bu? Sama siapa? Bersama tergugat. Baik Bu, cukup Ibu kesaksiannya. Ada tambahan? Ada tambahan dari kuasa tergugat? Cukup.
Kuasa gugat ada? Baik Bu, silakan bisa keluar Bu, dipanggil yang lain Bu. Dengan Ibu Swaifah ya. Siap Bu? Siap memberikan saksian ya ini ya. Ibu Swaifah, hubungan dengan terduga itu seperti apa? Saya ingin Catatan gimana? Bicaranya berapa meter atau berapa lama? Sering main ke rumah terduga? Tidak. Enggak. Bu Swaifah itu mengetahui secara langsung enggak hubungan rumah tangganya dengan terduga? Bu Swaifah mengetahui enggak masalahnya itu apa? Tidak tahu. Ibu, Ibu kan tetangga di Jakarta ya Bu? Iya. Berarti dekat nggak sih rumahnya Bu? Berarti tahu mereka tinggal di situ. Mereka udah punya anak belum Bu? Punya sakit. Cowok atau cewek Bu? Cowok. Nah, hubungan mereka kepadanannya gimana Bu? Anaknya dekat sama ayahnya. Lebih dekat sama ayahnya. Kalau sama ibunya? Kurang. Kurangnya kenapa Bu? Ibunya galak atau ibunya suka ngasih duit atau gimana Bu? Mungkin kasihnya kurang ya. Ibunya kurang. Terus Ibu Swaifah ini ada itu enggak ada apa namanya? Ibu Swaifah tahu nggak sih sebelumnya Ibu Swaifah tahu nggak sih mereka ada masalah? Kalau yang saya tahu hanya itu apa yang istrinya pulang ke kamar. Tapi nggak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba pulang gitu. Tapi Ibu tahu hubungan mereka sedang nggak baik-baik saja. Ya saya bilangnya mungkin hubungan mereka ada baik saja. Oh, ada keterangan lain Bu? Ada cukup. Aku tambahan. Puasa terlibat? Puasa terlibat? Baik Ibu, terima kasih kasihan Ibu bisa keluar Bu. Terima kasih. Ya. Ada bukti lain kuasa tergugat? Ada yang mulia. Silakan dulu teman. Ini kebetulan video Video apa ini? video perselingkuhan penggugat. Ini benar penggugat. Kuasa penggugat bisa dibantu kuasa penggugat. Ini benar penggugat. Iya yang paling Terus kuasa kenal nggak ini yang cowok siapa? Rekan kerjanya atau apa? sebenarnya itu orangnya juga di terbuka gitu ya. Tapi kok ini terlihat iya mesra banget. Nah ini sebagai alat bukti ya. Berarti saya ini bukan ya, ya bisa kembali ke tempat. Ada tambahan lagi nggak kuasa tergugat? Tidak ada yang mulia. Cukup, iya cukup. Baik, selanjutnya karena pembuktian sudah cukup ya dari penggugat dan juga tergugat. Jadi bagaimana kesimpulannya kuasa penggugat? Saya akan mengajukan analisa bahwa kami tetap ada kita lagi. Baik, bagaimana tergugat? Diri sendiri tetap melanjutkan perceraian ini yang mulia. Selanjutnya karena
pembuktian sudah cukup ya dari penggugat dan juga tergugat, sidang saya terbuka untuk umum. Baik, karena kesimpulannya sudah disampaikan saat kita semua dan juga pembuktian juga sudah cukup ya. Jadi majelis hakim perlu musyawarah untuk memutuskan perkara perceraian ini, gugatan ini. Kami meminta waktu untuk bermusyawarah hingga pembacaan putusan pada tanggal 18 Agustus tahun 2025. Semua pihak diharapkan datang kembali, hadir kembali di persidangan tanpa adanya panggilan dari pengadilan, karena panggilan di sini sudah dianggap sah dan patut. Sidang dilakukan jam 9. Sidang ditunda. Saya rasa persidangan hari ini telah selesai. Sidang kami tutup. Untuk pihak penggugat bisa maju ke depan. Bisa diperlukan nanti dalam pembahasan tersebut kembali ke sini. Untuk pihak penggugat bisa maju. Sidang kata persidangan selesai, majelis hakim akan meninggalkan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 123 dari PDT dari 2020 A atas nama Ridwan saya dan Abdullah Salam bin Sukirma. Mohon untuk para pihak segera masuk ke ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Kepada pihak dimohon untuk kepada pihak dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025, bertepatan dengan tanggal 23 Safar tahun 1447 Hijriah. Saya nyalakan buka dan terbuka untuk umum. Hari ini sidang lanjutan perkara gugat cerai antara Ibu Linda Muzana dan juga Bapak Abdullah Salam ya. Para pihak hadir semua. Siap, nanti yang mulia. Sehat ya Bapak Ibu ya. Sehat yang mulia. Bagaimana Ibu Linda Muzana sebagai penggugat, apakah tetap mau melanjutkan gugatannya atau mau damai atau mau mencabut saja gugatannya? Tetap lanjut yang mulia. Bagaimana Bapak Abdullah? Siap, lanjut yang mulia. Baik. Kalau begitu, kali ini, hari ini sidang terakhir ya, sidang putusan atas perkara gugat cerai. Sebelum saya bacakan putusannya, saya akan memberikan sedikit nasihat untuk penggugat dan tergugat. Apapun nanti putusannya, itu tetap jaga silaturahmi, tetap jaga hubungan baik, karena sebenarnya yang putus hanyalah hubungan perkawinan, ya hubungan suami istri, bukan memutus tali silaturahmi. Kemudian anak itu kan anak berdua ya, anak-anak
penggugat dan juga tergugat. Tidak ada mantan anak. Kalau mantan istri ada, tapi kan tidak ada mantan anak. Jadi kalau misalnya putusan hari ini mengabulkan gugatannya penggugat, tetap jalin silaturahmi dengan baik, tetap memberikan akses kepada anak untuk bertemu kedua orang tuanya. Ibu Linda tetap mengizinkan Bapak Abdullah untuk bertemu anaknya, begitu sebaliknya Bapak Abdullah juga tetap mengizinkan akses untuk anaknya bertemu dengan Ibu Linda. Kemudian untuk Bapak Abdullah, anak ini kan mau sampai manapun, mau dimanapun, anak itu kan tetap nasabnya, binnya kan bin bapak ya, bin bapak. Jadi tetap meskipun hubungan sama istrinya sudah putus, tetap hubungan anaknya dijalin dengan baik, tetap menafkahi, tetap sayang sama anaknya gitu ya. Itu ya Ibu Linda ya. Baik, kalau begitu langsung saja saya bacakan putusan atas perkara gugat cerai antara Ibu Linda Muzayyanah binti Dudung dan juga Bapak Abdullah Salam bin Sukirno. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pengadilan agama kajian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara tatap muka telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat atas nama Linda Muzayyanah binti Dudung, tempat dan tanggal lahir Pekalongan 16 Oktober 1990, agama Islam, melawan Abdullah Salam bin Sukirno, tempat dan tanggal lahir Pekalongan 14 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SMA. Dalam pokok perkara bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Juli tahun 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajian dengan nomor 123-P-2025-PA Kajian tanggal 1 Juli tahun 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juni tahun 2010 yang telah dicatatkan bahwa peserta nikah kantor urusan agama Kecamatan Bintuni Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 1054/6/2010 junto duplikat kutipan akta nikah nomor 733-33-2-3-01-7-2022 tertanggal 21 Juli tahun 2022. Saat itu penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus sejagat, dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Menimbang bahwa oleh karena penggugat dan tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada kuasa hukum, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat penggugat dan tergugat secara kedudukan penerima kuasa sebagai berikut. Menimbang bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh penggugat dan tergugat telah sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1959 dan surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1994 serta pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2000
putusan bea materai dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/01/1X/2015 tahun 2015 perihal penyumpahan advokat sehingga kuasa hukum penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili penggugat dan tergugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud pasal 15 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Menimbang memperhatikan segala peraturan undang-undang yang telah berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini. Mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bagi suhro tergugat Abdullah Salam bin Sukeno terhadap penggugat Pemda Muzayana binti Ibu. 3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Satria Nugraha bin Abdullah Salam laki-laki berumur 9 tahun kepada tergugat selaku ayah kandung anak tersebut. 4. Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 18 Agustus tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 23 Safar tahun 1447 Masehi oleh kami Miladiatur SH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Dwi Syarifuddin SH selaku anggota Hakim Anggota 1, Muhammad Marzuki SH selaku Hakim Anggota 2. Putusan yang diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang secara tatap muka yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hairiyatul Nafisatun Habibah SH MKN selaku panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat secara langsung. Ketua Majelis Miladianur SH tanda tangani. Hakim Anggota Muhammad Dwi Syarifuddin SH tertanda tangani. Hakim Anggota Muhammad Marzuki SH tertanda tangani. Demikian putusan ini telah dibacakan. Berhubung kedua belah pihak ditemani oleh kuasa hukumnya masing-masing, maka dianggap sudah mengerti ya. Maka mulai besok putusan ini mulai terhitung sampai 14 hari ke depan untuk para pihak penggugat maupun tergugat untuk mengajukan banding. Apabila sampai ke hari ke-15 tidak mengajukan upaya hukum banding, maka putusan ini sudah ditetapkan secara tetap dan akta cerainya sudah bisa diambil di bagian administrasi. Sidang hari ini selesai dan ditutup. Jika berlaku persidangan telah selesai, majelis hakim akan meninggalkan persidangan. Para pihak